Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Maklumat Podcast di channel YouTube kesayangan kita Maklumat ID yang membedah fenomena kehidupan sehari-hari terkait sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan juga politik yang kami kemas secara kritis namun solutif. Bersama saya Rista Erviana Giordano dan tema kita kali ini adalah Selamat datang Badan Penyelenggara Haji dan apa evaluasi pengelolaan haji bagi Kemenak. Saudara, di studio kami telah hadir narasumber inspiratif yakni Ustadz Haji Afifun Nidom, SAG MPD MH. Beliau adalah tim Media Center Haji tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rista. Kabarnya gimana, Ustadz? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Untuk hari ini aktivitasnya gimana? Ya, hari ini alhamdulillah tidak ada jet lag, tidak. Semuanya sehat, habis ngajar di kampus 2 Umsida. Happy sekali nih ya. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah ada kesempatan datang untuk di studio Umsida kali ini. Amin Ya, ini Ustadz, ini kan tahun 2025 merupakan tahun terakhir Kemenak yang penyelenggara ibadah haji dan umroh ya. Untuk menyelenggarakan ya haji dan umrohnya ini tahun 2025 terakhir ya mereka ini ya, Kemenak. Dan tahun depan pemerintah juga akan menggantinya dengan membentuk badan penyelenggara haji ini ya. Ini untuk sebelum membahasnya lebih lanjut, ini apa sih kesannya Ustadz yang menjadi tim Media Center Haji yang tahun ini, yang baru beberapa hari datang ini ya. Gimana Ustadz kesannya ini? Ya, alhamdulillah pelaksanaan Media Center Haji berjalan dengan cukup baik, dan memang di dalam kerja teamwork di Media Center, saya secara pribadi mendapatkan pengalaman yang cukup baik, kekompakan dari teman-teman media yang platformnya macam-macam, lalu kemudian semuanya ya kompak, lalu kekerabatan itu sangat tinggi, tidak ada istilahnya kemudian kompetisi media untuk peliputan, tidak ada, semuanya cair. Dan ya alhamdulillah, karena nggak tahu ya, saya itu yang teristimewa bagi saya ini termasuk dituakan, karena termasuk wartawan yang tua yang ya alhamdulillah berkesempatan untuk melakukan pemberitaan haji tahun 2025 ini. Ya, untuk diketahui ya sahabat Maklumat Podcast bahwa Ustadz Afifun Nidom ini adalah jurnalis yang mewakili pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur ini ya. Alhamdulillah ya Ustadz ya, bisa kepilih ini ya. Berarti ini yang luar biasa. Saya nggak menyangka. Artinya semua Allah mudahkan itu bagi saya. Amin. Ya ini Ustadz, selama meliput ya di sana itu apa sih Ustadz yang menjadi kendala? Apakah ada kendala atau nggak mungkin kan semuanya langsung lancar gitu? Kendalanya apa ini di sana? Untuk sebagai kapasitasnya sebagai tim peliput dulu ya, tim Media Centernya Haji. Baik, kebetulan saya ini gelombang pertama untuk Media Center itu. Kami ini waktu itu bertujuh di Madinah yang berangkat, dan kendala awal ya saya kira karena Media Center, tenaga Media Center itu semuanya memang belum berhaji, tapi saya karena sudah punya pengalaman 2 kali umroh, jadi relatif tahu medan. Tapi itulah kendala yang awal, kita pasti datang memetakan di awal hal-hal apa yang perlu diangkat dan lain sebagainya. Lalu karena sebetulnya kemarin itu ada kendala. Salah satu kendala itu sistem pelayanan visa Kementerian Arab Saudi itu sedang down. Nah, salah satu berimplikasi kasih kami di Media Center itu visanya nggak keluar. Jadi malah wartawannya kami ini yang anggotanya keluar duluan, beliaunya nggak keluar, sehingga kami berangkat dan baru
dapat 5 hari berikutnya kasih itu datang. Nah di 5 hari awal ini kan kami sudah punya kewajiban untuk liputan ini. Nah disitulah kemudian tantangannya itu harus membuat rapat redaksi, lalu ya begitulah membuat pemetaan itu. Ya, ini tadi kan terkait visa ini, dan ini kan sering sekali ya, Ya. sering sekali berulang, berulang. Ini Ya. tanggapannya ini Ustadz, ini apa sih solusinya untuk pemerintah Indonesia dalam hal ini Kemenak nanti yang akan beralih menjadi Badan Penyelenggara Haji tahun 2026 supaya nggak terulang lagi, bisa diminimalisasi lah. Ya. Itu seperti itu. Jadi kalau dihilangkan kayaknya nggak mungkin, tapi bisa kan diminimalisasi itu. Baik, kalau terkait dengan visa itu memang domainnya bukan domain pemerintah RI, tapi itu domainnya Pemerintah Saudi pemerintah ya. tujuan, yaitu dalam hal ini Arab Saudi. Nah mungkin terkait dengan petugas, karena kami inilah yang petugas tadi ada kendala itu karena kemarin itu persiapannya sangat pendek, sehingga di antara petugas itu pun mengalami kendala pemvisaan karena ya apa ya, hal yang tidak bisa diprediksi itu banyaklah yang ini terkait kadang-kadang ada satu dokumen yang belum terpenuhi menjadi kendala. Tapi pengamatan saya dan hasil peliputan terkait dengan jemaah itu kita tidak ada kendala terkait dengan pemvisaan karena waktu kesiapannya itu relatif lebih panjang. Nah, tapi ya memang lama apapun kemarin itu relatif lebih pendek dibandingkan mungkin di tahun sebelumnya 2024. Karena kemarin ini ya artinya tadi itu kalau kita wacana ada BPH bahwa pada penyelenggaraan di 2025 ini ada masa transisi dari Kementerian Agama dan untuk ke BPH, yaitu Badan Penyelenggara Haji, sehingga kemarin ini ada 2 unsur dari petugas dari Kemenak dan dari BPH. Itu mungkin di situ sehingga mengatur ritmenya itu memang harmonisasinya itu perlu. Jadi yang harus diantisipasi pemerintah Indonesia adalah waktu ya. Waktu. Waktunya memang harus lebih panjang untuk mengantisipasi kalau visanya nggak keluar nih, karena ini kan terus berulang nih. Nah, karena itu itulah dari kendala tantangan itu, maka benar bahwa haji itu perlu lembaga khusus yang memang menyelenggarakan, tidak sekedar kemudian kalau saat ini mungkin ya di Kementerian Agama, lalu itu kan artinya banyak agenda berbeda, kemudian ketika khusus dan ini setingkat kementerian, maka tentu harapan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang jauh lebih profesional, lalu kemudian nyaman, aman, dan bagi jamaah lebih murah katanya. Itu semangatnya. itu penting sekali. Yang biaya yang murah ya. Nah, tapi kan murah, aman, nyaman. Nah, itu yang kemudian di mana-mana BPH mengusung itu, keinginan untuk aman, nyaman, mabrur. Ya, kalau haji harus mabrur ya. Harus ya, haji umroh harus mabrur. Ya, mabrur sepanjang umur. Lalu kemudian murah. Nah, cuman khawatirnya kalau murah jangan-jangan antriannya makin panjang. Ini aja agak, ini menurut Ustadz ini mahal apa relatif ini? Relatif murah ini kalau biaya haji ini, kalau menurut pandangan Ustadz ini? Ya, jadi kalau case to case ya kita terkait dengan pembiayaan itu kewenangan ada lembaga yang inilah. Tapi kalau kita fair
terkait dengan perjalanan umroh kita ya kayaknya ya murah lah mungkin Murah ya. ya murah. Tapi kan itu relatif ya. Dan saya yakin pemerintah kita itu telah matang-matang mempertimbangkan terkait dengan pembiayaan itu. Ya, terima kasih ya Ustadz ya. Nanti kita lanjutkan kembali ya Ustadz Oke, ya. Kita makasih. break dulu sambil minum air mineral yang menyehatkan ini iya. Kimas. Wah, Kimas Ini ini ya. luar biasa. Ini Iya. air dari apa? Produksi dari Panti Asuhan Kiai Haji Mas Mansur ini. Iya. Monggo Ustadz. Iya, Nanti mantap. kita lanjut lagi. Kembali bersama saya Rista Ervana Giordano di Maklumat Podcast bersama narasumber kompeten kami Ustadz Afifun Nidom SAG MPD MH. Beliau adalah tim Media Center Haji tahun 2025 sekaligus dosen Umsida Surabaya, dosen Al-Islam dan Kemuhammadian. Betul ya Ustadz ya? Ya, Sidoarjo bukan Surabaya. Oh ya, Umsida ya, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Sidoarjo. Iya. Udah saya revisi loh ya. Iya, iya. Umsida ya. Oh ya ini Ustadz ngomong-ngomong kan Ustadz ini kan tim Media Center Haji ya ini ya. Iya. Ini pasti kan tugasnya meliput nih ya, meliput apa sekitar atau seputar apa ibadah haji dan rangkaiannya ini ya Ustadz ya. Ini gimana ya membagi waktu kan? Meliput itu kan berat sekali apalagi kan meliput haji ya dengan di sana kan suasananya suhu panas kan. Iya. Ini kan musim panas ya di sana panas. waktu itu ya. Betul. Musim panas banget sampai mencapai 40 derajat. Ini bagaimana sih meliput sama juga nggak ketinggalan sama rukun-rukun haji ini? Apa ini? Apa tipnya bagaimana ini Ustadz membagi waktunya ini? Ya, jadi terkait dengan pelaksanaan sebagai anggota MCH, kami memang memiliki dibagi beberapa tim. Lalu itu yang tadi di awal saya sampaikan, kekompakan kita luar biasa dan di dalam tim itu kemudian kita sharing hasil liputan untuk kemudian dari di lapangan kita masing-masing lalu berdiskusi untuk kita angkat di masing-masing media. Nah, dalam peliputan itu kami ya ada sisi ya terkait dengan cuaca, juga terkait human interest jamaah. Dan ketika melihat pada sisi human interest ini memang itu Mbak Rista, inilah yang kadang-kadang kita ini takjub sekali. Takjub itu ada banyak varian orang, ada berangkat haji seakan-akan rekreasi. Satu sisi dengan penuh keikhlasan sampai memang itu cita-cita yang memang rukun Islam ya untuk dipenuhi, sehingga sampai awal nabung, jual sapi, pelunasan, jual sapi itu juga luar biasa. Nah, ketekunan human interest itu juga kami potret. Terkait dengan pembagian waktu, saya kira ibadah haji itu kan sebetulnya puncaknya itu hanya ya 5 hari, hanya 5 hari. Yaitu ini kalau tanpa umroh ya, tapi kalau dengan umrohnya ya bisa 6 hari lah. Tapi dengan waktu yang hanya 5 hari ini, semua energi kita ini kita kerahkan, jangan sampai di 5 hari ini ada kegagalan. Karena apa? Ini kalau gagal artinya ya kesahan haji itu menjadi terkorbankan, yaitu di Arafah, di Musdalifah, dan di Mina. Nah, kami ya salah satu petugas yang saya termasuk syukuri itu memang media center itu adalah bekerja sesuai dengan memang profesi hariannya. Biasa kita di tanah air ini wartawan, cari berita, ya begitu di sana ya tetap cari berita, itu ya ndak ada sesuatu yang cukup mengganggu ya. Tentu Mbak Rista yang punya pengalaman juga sebagai
wartawan itu biasa saja kita lihat apapun ini. Nah, tapi juga ada kode-kode etik bahwa kami ini itu bagian dari penyelenggara, yaitu pemerintah, Kementerian Agama. Nah, yang saya syukuri kode etik yang ditetapkan itu lalu kemudian tidak juga menjadikan kami ini terkerangkeng atau terbatasi betul ya. Karena secara pengamatan saya secara langsung, penyelenggaraan haji ini ya berjalan natural. Artinya yang mau mengkritik juga bisa-bisa saja lah yang ngeritik itu. Dan di beberapa pemberitaan juga ada yang kita angkat hal-hal yang memang kurang ya kita beritakan. Samanya ada hal apa yang kurang ya, bahwa ketika di Armusna yaitu Arafah, Musdalifah, Mina ternyata ada sebagian jamaah lalu kemudian tidak dapat makan gitu ya samanya. Maka langkahnya apa? BPKH sebagai penanggung jawab terkait dengan penyelenggaraan konsumsi dan lain sebagainya memberikan kompensasi. Artinya ketika memberikan kompensasi kan mengakui bahwa tidak sempurna pelaksanaan itu. Nah, itu juga bagian kita beritakan. Jadi intinya bahwa meskipun ikut tim Media Center Haji, tapi ini tidak ada briefing apapun ya, memang murni liputan ini sahabat Maklumat Podcast, karena memang tim Media Center Haji ini memang dilarang ada hoax itu pasti ya, tapi tetap kita mengangkat, memang menjunjung tinggi kode etik jurnalistik juga ya. Jadi tidak ada intervensi ya. Memang kalau ada kendala atau ada masukan atau yang terjadi di sana boleh diberitakan seperti yang tadi Ustadz ungkapkan tadi ada apa terlambat makan terlambat, tapi ada kompensasi ya. Ini seperti yang terjadi tahun 2006 ketika saya waktu itu haji Ustadz gitu ya. Waktu wukuf di Arafah itu memang seluruh jamaah haji Indonesia ini nggak tahu ini cateringnya terlambat, jadi kita kelaparan di sana. Tapi memang ada kompensasi dari pemerintah. Dari ini berarti pemerintah ini juga mengakui ya kalau memang belum sempurna. Dan saya yakin kita juga di penyelenggara ibadah haji dan umroh, pimpinan-pimpinan juga menyampaikan bahwa kita tidak menafikan bahwa penyelenggaraan ini tidak sempurna, itu kita akui. Cuman kan persentasenya jangan sampai besar. Kalau persentase besar itu namanya kegagalan kan gitu. Nah, alhamdulillah lancar semua. Nah, artinya kalau dari jumlah yang tidak sampai kebagian makan dan sebagainya, jumlahnya tidak banyak. Tidak banyak itu ya dari data ya sekitar 1000-an jamaah lah, tidak sampai kemudian puluhan ribu itu kan dari 203.000. Nah, itu jumlah yang kecil. Sekalipun itu kita tidak mengecilkan bahwa ini pelayanan terhadap tamu-tamu Allah yang harus dimuliakan. Maka ketika tidak sempurna harus juga ada pengakuan dan ada reward terhadap kesalahan itu pengalaman saya yang ketika meliput, saya turut menyaksikan, harus apresiasi. Dan ini memang PR juga ya bagi BP Haji untuk tahun 2026 mendatang ini. Betul. Ini ya Ustadz ya. Nah, karena itu terkait dengan BPH ya, kita konsepnya kalau dalam kaidah hukum Islam itu ada al-muhafadzatu bil qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Artinya apa? Sesuatu yang pada masa lalu telah berjalan dengan baik, nilai-nilai kebaikan itu harus tetap dipelihara. Tapi juga tidak nyaman dengan itu, harus melakukan langkah-langkah yang jauh lebih baik untuk masa yang akan datang. Nah, BPH ini tidak memiliki masa lalu, memiliki masa depan. Nah, harapannya masa depan
bisa mencerahkan, bisa membahagiakan kalau juga ada bekal. Nah, bekalnya inilah yang kemudian tadi itu ada nilai-nilai masa lalu yang kemudian kita pelajari, dan itu banyak. Saya kira apa temuan saya gini, pada aspek input data di Siskohat, lalu penyelesaian, pelunasan dan sebagainya, lalu kemudian berakibat pada keluarnya visa, itu seringkali kemudian juga menjadi tantangan tersendiri. Tantangan tersendiri itu gini, yang kemarin mungkin dengan 8 syarikah. 8 syarikah ini sangat banyak, Mbak Rista. Ya dapat bayangkan kerutannya itu sudah dengan 8 itu mungkin ini challenge lain kemarin. Jadi kemarin ini melakukan perubahan dari 1 syarikah lompat menjadi 8 syarikah, itu dari bayi langsung berlari. Ustaz, kita break dulu ya, mohon maaf ya, nanti kita lanjutkan ya. Jadi banyak PR ya dari Badan Penyelenggara Haji tahun 2026 mendatang ini ya, yang harus diselesaikan ya. Kita break dulu dan tetap aja nanti kita minum kimas ya, biar segar, biar tenggorokannya nggak kering, segar dan menyehatkan gitu. Kita kembali setelah jeda berikut. Kembali bersama saya di Maklumat Podcast bersama narasumber Ustadz Afifun Nidom. Ya, kita tadi kan bahas beberapa PR yang akan dihadapi oleh Badan Penyelenggara Haji itu tahun depan ini ya, Ustadz ya. Banyak sekali PR-nya. Ini untuk secara pelanggapan pribadi ini, setuju nggak sih Ustadz dari Kemenak diambil alih oleh BP Haji ini? Ustadz sendiri gimana? Kalau saya secara pribadi bukan di situ domain saya itu kan ini domain. Kan tanggapan aja, setuju enggak ini? Jadi prinsipnya apapun ikhtiar untuk memberikan pelayanan bagi jemaah haji yang jauh lebih baik, itu pasti saya setuju ya. Kalau dan itu kan yang yang dimaksud oleh presiden kita maupun semua ya stakeholder terkait haji lah, bahwa penyelenggaraan haji jauh lebih baik itu menjadi sesuatu yang dicita-citakan. Nah, kalau pada penyelenggaraan 2025 ini memang ini pertama kali ya dengan disebut multi syarikah. Jadi memang di Saudi, bagi seseorang yang ingin melakukan ibadah haji, bahkan kemudian sekarang ini berimbas pada umroh. Jadi umroh sekarang ini kita tidak bisa, Mbak Rista, seperti tahun yang lalu, yang sebelumnya yaitu disebut sebagai umroh mandiri. Mereka bisa lewat layanan marketplace, lalu kemudian di situ bisa apply tiket, lalu hotel sendiri. Sekarang nggak bisa, karena apa? Pemerintah Saudi sudah menetapkan umroh pun itu harus dengan syarikah. Syarikah itu apa? Agensi yang itu diakui oleh pemerintah. Jadi rupanya pemerintah Saudi sekarang ini tidak lagi ingin orang yang ziarah itu tidak terlindungi keselamatannya, maka dibentuklah harus ada penjaminnya yang disebut syarikah itu. Nah, haji kemarin ini dari 1 syarikah lompat menjadi 8. Nah, dari 8, lalu yang paling imbas itu sebetulnya apa? Yang paling terimbas itu sebetulnya travel atau kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh, KBIHU. Kenapa? Karena dengan 8 syarikah itu kita kan dari sisi input data itu dari Siskohat, orang pelunasan berbeda,
padahal kadang-kadang ini suami istri. Katakan samanya Mbak Rista pelunasan di bulan Januari 2025. Lalu suami ternyata di Desember 2024. Ini kan ketika closing itu datanya menjadi ada rentang. Nah, ketika ada rentang lalu kemudian di sistem itu kemudian tidak dipilah lagi, sudah dari nomor 1 sampai 8.000 syarikah sana. Nah, itu yang kemudian terjadi, ternyata suami istri terpisah. Dan ini sempat kacau dan kasihan jamaahnya ini. Iya, apalagi kemudian jamaah KBIU. Nah, ada jamaah KBIU kemudian samanya ada jumlahnya 100-an kemudian terpecah menjadi 14 hotel. itu pasti kacau. Nah, itu fenomena yang juga harus saya akui ya, sebagai peliput itu terjadi. Tapi ketika KBIU itu memandirikan jemaahnya dengan manasik yang cukup dan lain sebagainya, relatif regulasi itu tidak berpengaruh karena layanan secara personal ke jamaah dengan syarikah itu baik. Hanya kalau kemesraan harus bersama, nah itu mungkin nggak terjadi. Nah, itu nggak nyaman kan di tanah suci kan, selama bertahun-tahun puluhan tahun ya itu kan selalu bersama ya, satu keluarga. Ini tapi terpisah. Layanan secara personal, makan cukup, tidur nyenyak, semuanya nyaman sekali. Tapi itu syarikah ini memang pemerintah itu membentengi ya dari jamaah ilegal gitu ya kan, biasanya itu ya. Apakah seperti itu salah satunya? Ya, tidak hanya jamaah ilegal, artinya Saudi ingin menerapkan bahwa jamaah yang berkunjung ke Saudi itu terjamin perlindungannya, keamanan terutama ya, ini ya. Baik itu keamanan maupun ini. Karena itu Saudi umroh pun sekarang ini harus tembus hotelnya itu memang legal, tidak boleh di penginapan yang tidak ini. Nah, ini termasuk yang kemudian diwacanakan presiden kita untuk membuat kampung haji itu. Itu nanti dan hari ini kan perjumpaan presiden dengan Raja MBS ya. Ya, hari ini. Mudah-mudahan itu juga ada sesuatu yang baru. Ya, karena memang Pak Ustadz ya, sering terjadi di daerah di Jawa Timur ya, terutama di Madura ini ya. Banyak nih jamaah haji yang 3 bulan sebelum pelaksanaan haji itu udah berangkat semua gitu ke sana. Saya sempat tanya loh itu ke mereka itu. Ya nggak apa-apa, memang 3 bulan. Kalau perlu waktu itu puasa Ramadan tuh mereka udah berangkat, ada 100-an, 150 itu dari Madura semua itu. Katanya biayanya memang 150 juta sih. Nah, itu saya wawancara tuh katanya seperti itu, tapi di sana memang ternyata ilegal itu. Apakah ini syarikah ini untuk membentengi itu ya? Ya, jadi kalau di tahun 2025 ini saya pastikan itu ya minim sekali ada yang ilegal masuk, karena ketatnya kerajaan Saudi terkait dengan nusuk gitu, yang harus pakai nusuk tidak hanya pada Arafah, Musdalifah dan Mina. Itu tahun 2024 kartu itu sudah diberlakukan, tapi hanya untuk Arafah, Musdalifah dan Mina. Nah, tahun 2025 ini kartu nusuk itu juga wajib untuk masuk Masjidil Haram. Jadi penduduk Makkah pun nggak bisa masuk Masjidil Haram kalau tidak ada kartu nusuk itu fenomenanya. Nah, sehingga kalau ada yang mengklaim bahwa di tahun 2025 ini selain visa haji bisa masuk, itu kemungkinan bisa, tapi itu haji ifrad kemungkinan ya. Saya lihat kayaknya haji ifrad. Kenapa? Karena di tanggal 9, yaitu di waktu wukuf itu, semua kepolisian Saudi sudah melonggarkan keamanan. Nah, mereka
bisa masuk di tanggal itu, kemungkinannya itu. Sehingga saya tanya ada berapa orang menyatakan masuk. Nah, kalau masuk berarti Anda kira-kira berarti tidak haji tamattu tapi haji ifrad. Nah, itu ternyata dibenarkan. Nah, jadi terkait dengan pelaksanaan haji tahun ini sebetulnya memang jauh lebih nyaman karena tidak ada ilegal tadi, atau kurang sekali yang ilegal, karena hanya menurut data yang dilansir oleh Saudi itu hanya 1.800.000, padahal tahun-tahun biasanya sebelumnya ada sampai 3 juta. Karena udah 2024 sudah diberlakukan lusuknya tadi itu. Sehingga peristiwanya kalau seperti di Mina tidak dapat tenda itu memang tidak terjadi di tahun 2025. Yang ada adalah menempati yang tidak tempatnya. itu sehingga agak kacau itu ya. Itu PR juga ya. Itu. Terus gini Ustaz, harapannya dengan adanya Badan Penyelenggara Haji tahun 2026 ini apa harapannya sebagai seorang jurnalis ini, karena pasti ada kendala seperti tenda, alat pendingin, jamaah haji yang terlantar itu Ustaz. Gimana ini? Kalau harapan saya ya mungkin kemarin kita pengalaman 8 syarikah itu cukup besar resistensinya. Ini 2 jadi 8 ya Ustadz ya? Dari satu ke 8. Kedua ke 8. Nah mungkin ya memang keinginan mulia ada kompetisi antar syarikah itu penting, juga penting. Kalau hanya satu kita tidak bisa pembanding. Kemarin dengan 8 itu saja kami di lapangan tahu betul pembandingnya. Ada yang dia dapat sedikit jamaah tapi memberikan fasilitas yang sangat wah. Sebaliknya ada yang biasa-biasa saja. Nah itu artinya semangat ada kompetitor itu penting ya. Dan saya kira 8 syarikah kemarin ini itu kan ya bukan trial and error lah gitu ya, tapi itu kan sebetulnya kehendak bersama teman-teman ini bukan teman bapak-bapak di Kemenak ya. Di PHU, lalu anggota di Komisi 8 yang menaungi itu kan semuanya sudah bersepakat. Jadi itu harapannya ada BP Haji ini gimana Ustaz? Singkat aja Ustaz. Nah kalau BP Haji harapannya ya tetap ada kompetitor, tapi ya kira-kira 2 syarikah atau 3 syarikah kalau ini. Lalu kemudian data dari sistem Siskohat itu, komputerisasi haji terpadu itu bisa lagi diolah, kemudian tidak ada potensi suami, istri, anak dengan orang tua lalu kemudian terpisah. Nah kalau hanya dasar pelunasan saja dipakai acuan lalu kemudian itu diserahkan ke syarikah, nah nanti saya kira itu. Nah kalau dari sisi sistem yang bagus sekarang ini ya di Kemenak salah satunya memanusiakan kita atau human interestnya tinggi. Artinya apa? Orang tua yang dia sudah lansia memungkinkan ada pendamping dari anaknya. Itu sistem yang sudah saya kira bagus. Nah mungkin hal-hal begitu bisa dipertahankan. Lalu kemudian ya mengelola datanya ini jangan sampai kemudian berpotensi menjadi masalah di kemudian hari. Itu ya Ustadz ya. Terima kasih atas informasinya yang sangat bermanfaat dan edukasinya tentunya bagi sahabat Maklumat Podcast. Ya terima kasih ya Ustadz ya. Kapan-kapan datang kembali. Ya, mudah-mudahan banyak yang like dan subscribe dan share dan komen. Nah, itu penting. Ya. Mudah-mudahan. Demikian Maklumat Podcast kali ini, dan jangan lupa tonton terus sampai akhir di channel Maklumat ID tentunya, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe di Maklumat ID. Saya Rista Erviana Giordano, sampai jumpa.